ya. Itu juga dengan Angela. Ini juga termasuk wristband yang dimiliki oleh EVOS. Benar-benar berkaca dari game pertama. Targeting band udah mulai muncul ya. Karena game ke-3 memang seperti inilah game 3. Biasanya jadi keduanya lebih hati-hati. Keduanya tuh lebih respect hero yang power. Cuma kalau Onyx kayaknya lebih ke Sir, what's your tempo command? awal. Your team is Masih banned. ya. Wah, Wristband River. Who said there are no Fanny shortcuts in tetap life? punya I uang. literally Masih bisa invented one. kemana-mana. Bakal lebih cepat nanti pergerakannya Fanny. Kayak mungkin dihilangkan. Begitu juga dengan chip. Harusnya Angela Fanny sama sih kalau buat bandnya. Kecuali Uranus yang masuk. Bakal kemana nih? One. Welcome to my Very nice. imagination Mahal world. banget sih memang One. Tadi pun lihat dari apa di game pertama Nah. konten tuh. Ya, dan juga Onyx sendiri tadi mereka tuh cukup tertolong karena mereka punya Angela. Guided. Sweep away all evil. Kan disatuin aja terus dong. Ya, Lancelot dan juga Juicy. Ini mau targetin karena one-one-nya lebih tersisa lagi mungkin ya dengan Lancelot. Tapi tetap sulit sih kalau mau target keluar karena jumping stage-nya dia kan. Kayak susah banget bisa kejar juga. Kayak movement dia kalau mau ke belakang ini ke belakang bener atau kiri kanan gitu. Iya. Takutnya nanti pangcernya salah. Iya, salah puncher lagi cooldown bisa dipanis tuh Lancelotnya. Cuma dua hero ini kayaknya early-nya Onyx lumayan better sih om dari sebelum-sebelumnya. Karena Jushin kan pegang. Ya, Dan slot ya stack puncher 4 ditabrak jungle bisa lah lawan-lawan dikit om. Ada bisa. lah damage sedikit. Aduh, retri bisa lah ya. Bisa lah. Cross retri. Cuma respon dari Albert ini. Disortin? Disimpan dulu nggak? In the relentless flow of Atau time. diadu Mahayabusa. Tapi Fredrin dan Arlong. Ini dia. Bener-bener setup objek netral yang bakal seru ini om. Ya, benar Poppy juga ada ini. Ya gue suka sih untuk lagi-lagi apa benar dari EVOS 3 awal mereka ini strong banget. Karena Arlong ini seakan menjawab juga kehadiran Assassin. Satu Fury Hammer, gak usah pakai Fury deh. Dia itu bisa disoning sampai ujung. Iya iya. Rata-rata kan Fury Oracle Revoke Iya. 3 itemnya. Cuma Fredrin juga om. Ya, yang bisa pegang kan. Dan juga Oh, ini- kalau bicara soal Ado Retribution, gak usah pakai ini dapat serat, gak usah deh. Pakai piercing strike-nya tuh skill satunya tuh. Sama Retri itu jauh lebih besar chance-nya buat kalian dapetin. Colok Retri kan. Iya, kalau Ado Retri ya. Itu emang karena lebih instan kan. Om. Yap. Sementara Selena Bam mereka nggak mau ada tambahan crowd control follow up lagi ya. Karena ya kita tahu Fredrin itu akan buka duluan. Row itu bisa jadi follow up. Nah benar, dan gue suka ngeliat Fredrin kombinasi Arlong sih nantinya. Iya. Itu bisa jadi kayak komposisi tanpa terputus juga ya. Iya, Vengeance ya om ya. Vengeance-nya bisa dilakukan secara terus-menerus juga oleh Arlong. Oke, tanpa Selena. Wah, Ranger ya di base. Padahal tadi Yakin nih Lunox nih. Lunox gak yang terakhir? Lunox kah? Kalau misalkan bukan Lunox, kayaknya Irital juga bisa masuk guys Om. Bisa. Ini kalau Salah satu lawan one-one kan. Lumayan enak bermain dengan posisi. Tapi kalau bukan Irital, kemana? Harit lagi? Lunox Ben. Antara Lunox atau Irital sih dua Lunox ini. Irital ya. Dipaksa Harit berarti. Paksa Harit ya. Tapi Harit pun bagus sih kalau mau ngelawan Fredrin ya. Oke lah. Iya, masih Summon oke. force-nya dia slow effect. Ngajarnya jadi ribet lagi Fredrin sebagai jungler paling cool selain off down ya. Ya, dan kemungkinan EVOS mereka bisa menggunakan Eve nanti. Di ban Eve-nya. Ben. Oke, lumayan terbaca ya. Ya, Eve-nya bagus banget tadi kalau memang mereka bisa dapet Eve-nya. Siapa yang mau survive di tengah-tengah? Ya benar. Ambil yang bersih lumayan kah? Ambil yang DPS juga Kimi mungkin. Gak selamat juga dari Lancelot sih. Ya. Oke, last. One last bat. Melihat Lunox yang cukup berkembang tadi di game yang pertama, mau ditutupkah atau Iritel saja? Marsnya udah nggak ada, area of effect juga udah semakin minim nih yang dimiliki sama EVOS untuk mengisi posisi mid lane. Mungkin Kimi atau Kagura yang bakal dipegang sama, tapi Kagura kena Lancelot selesai sih dia. Kena Jushin gak enak Kagura. Iya. Ini ternyata. Diarahin ke Lunox berarti om. Ya, kalau mau single target Lunox, kalau mau mungkin area efek yang lebih besar damage-nya, Iritel sih kalau menurutku lebih oke sekarang. Retail ya. Iritel. Atau kalau mau punya AOA atau area of effect, Skylar masih bisa dengan Cloud-nya. Cloud ya, tapi lumayan resiko sih. Lumayan. Gampang buat bisa kepegang nanti buat di late game. Ada Arlot nih masalahnya. Iya. Ini tergantung sih. Kalau memang ya
mereka juga expand di map baru. Oh, wow. Range is taken. Tetap ya. Masih masuk si Cloud juga. Oke. Nah, ini ada fun fact nih untuk One. Sepanjang MPL PH season 16 berjalan, One menjadi hero yang memiliki 100% ban rate dari total 73 game yang telah berlangsung. Wah, Banyak ya. Gila. Banyak ya One ya. Iya deh, One pulung ya. Ya 100% Oh, itu nggak 100% di-ban. ban rate ya. Kalau di MPL ID berarti ini yang kelima setahuku. 5 atau 6 itu yang lepas. One-one-nya ya dengan yang sekarang dipilih gitu. Dikit banget Om ya. Dikit banget yang lepas awal kan BTR. Iya, yang ngetes kan. Ya. Tapi ya ngeliat Cloud juga lumayan masuk Om. BMI-nya ngindarin stucknya atau Oke. kabur dari cross bomb tank juga kan lumayan. Tapi takut ke angkat gak sih lagi tambah 1 ya badan. Dan juga ada Valentina. Wow, oke. Valen. Valentina dan juga Gatot Kaca ini purely akan bergantung kepada One ini untuk source damage. Wah, ini sih aku suka dengan pitch di mana mereka kuat di early. Ya. Hylos Chusin sih ini early-nya kuat banget sih. Ya. Dan jangan lupa nih ya, pasif dari Gatot Kaca. Kalau pukul ke Hylos, dia animasinya lama banget. Karena animasinya dia pukul itu kan lompat dulu. Ya. Jadi slow kalau kena Hylos. Ya. Wah. Sama-sama punya power di early juga nih Om. Oke. Tapi secara hanya dengan menggantungkan ke satu pemain sekarang buat EVOS, jelas tekanan akan lebih besar untuk Erlan. Harusnya gitu ya. Mampukah Erlan bertahan? Jangan sampai ada misplay seperti game yang pertama. Atau Onyx yang sudah tahu nih early game adalah kunci. Dan mereka revisi di sana, mereka tambal di sana. Menjadi early yang kuat. Wah, match point untuk keduanya. Akankah EVOS mengukir di leg pertama ini membuat dari Onyx bisa dikalahkan atau Onyx masih terus bertengger di puncak? Jadi untuk MPL Arena, mana semangatnya? Welcome to Mari kita Mobile masuk ke dalam Legends. Land of Down. Arlot Randy ya. Lawan Povius juga kayaknya di awal nggak bakal terlalu hektik ya Om ya. Untuk di explain ya. Nah ini tapi yang masalah adalah pasti ya, dari efek-efek slow yang bisa diberikan itu Ki harus hati-hati banget sebenarnya untuk di early game. Angkat juga nih. Tapi untuk screening Waduh, udah sama-sama separuh ya. nggak, revitalize masih ada dulu, masih aman. Dan ya tadi yang gue bilang juga kan untuk DPS ya Suns akan menang, tapi kalau burst damage Roundel nggak akan unggul. Ya pasti. Dan Shade, Shadow Strike juga bisa dipakai dengan Roundel nanti. Kelihatan player dari Suns yang hanya akan mengintai gitu ya. Masih aman sih. Mereka kan adu clear aja dan mungkin akan ada rotasi cepat juga ke arah XD atau Mau terus, Revitalize dibuka oleh Ki. Bahkan itu satu source spell yang mahal di early game-nya. masih yang diunggul ya Kairi. Dia belum ke arah purple dan hati-hati nih. Litonya dilepas. Untuk Albert. Dan ini dari tadi kalau kita lihat ya, Ki memaksimalkan menjadi tim spy, jadi tim mata-mata. Cuma nggak ada revitalize di turtle pertama. Oke. Mungkin akan sulit sih nanti. Tapi sulitnya pun ya, kalau main kiting dari EVOS masih bisa lah ya. Tapi Revitalize yang memang dijaga dari Kiboy yang tidak terpakai ini akan menjadi sebuah poin plus untuk Onyx itu sendiri. Emblem kita 2 basic aman dan ada 2 tenacity juga yang dipakai oleh Onyx ini sekarang. Bahkan Cloud-nya juga bermain sedikit lebih defense ya. Assassin Master Assassin ada. main galak sih sebenarnya Quantum juga dari skillnya yang bedanya cuma keras sama sustain berarti. Ya, intinya ya, belum tank ya Loud Fighter juga. Ya ini quad by one sih, 6% tambahan ya ketika 1v1 situation nanti sama Erlan. Bahkan tadi Inspire udah digunakan di arah bottom lane. Ya, Spending River iya, langsung setup. belum pasti. Wah, ready. Apakah coba untuk dimakan dengan ada Phantom Execution dari Kairi. Ready to strong sih untuk sekarang masih bisa untuk berdiri. Tapi Sans, Crimson Bacon dan lihat bagaimana Ready menjadi korban pertama. Lantern benar-benar diganggu. Dengan ada Chorus Fairway juga dihantarkan. Buat dari EVOS sulit untuk bergerak masuk ke dalam. Lagi revitalize-nya kembali terbuka tapi sepertinya EVOS mereka nggak kendor. Skylar join. Skylarnya ikut. Bahkan lihat bagaimana sosok Tri Lutfi benar-benar mengganggu Flicker ke arah depan. Skylar ikut fight dan dia dapetin poin killnya. Tapi bawahnya lumayan free sih. Akan ada plating juga walaupun ya ini dia expanding river. Dia Cepat bisa ya. balik secara cepat. Ya kalau yang kemarin kan misalnya kalau bukan Expanding River itu cuma 15 detik kan bisa ke sana kan. Tapi sekarang dengan lamanya Expanding River akhirnya kita melihat Skylar juga bisa join buat ada di team fight. Wah ini memaksimalkan Gold Main harus baru. kerja juga ya, Gold harus kerja berarti. tuh.
dalam catatan gold time agresif ya. Yap. Mungkin ya kalau kan tadi One yang join susah juga Om. Nggak bisa. Karena dia lompat-lompat sebenarnya kan, bukan movement speed jatuhnya. Dan ya, Revitalize yang sudah kepake tadi dari Ki juga, jadi nggak ada defensif. Sementara lihat, ini nih bahaya dari Kiboy, screamingnya itu loh. Yap. Seru banget. Parah ya. Udah menjadi tim spy yang dimiliki oleh Onyx. Controls dan juga Retribution menyebabkan ke arah ini Commander. Sebenarnya ngeliatin doang tadi. Gak diapa-apain juga sama Kiboy. Tapi gue yakin player-player EVOS pasti kesel lihatnya ini Hylos kok ada di sini, diem doang gitu kan. Ya, dan yang agak sedikit membedakan pastinya dengan hero yang bisa dipegang oleh Sans juga dan lantern flare-nya lumayan kunci pergerakan dari Albert dan juga Ki. Randy, dengan adanya Randy yang bakal coba untuk makan ada Vengeance terus-terusan yang dilakukan untuk mundur bahkan. Wow, Diambil Sans. terambil sama Sans. Tapi selama dia masih aman berarti ya Lutfi pun gak terbilang unggul. Dreadnought armor untuk Lutfi. Ya, dan ada 2 Elegant Gem ya yang juga dipakai dengan Kiboy. Oh, ada Tondros, ada Puncture. Hampir bisa mendapatkan cara Roundel. Masih dengan item-item early ya. Dari keduanya pun belum ada satupun per item yang jadi. Mungkin di next objective Om, di turtle selanjutnya bakal lebih seru. Blessing Duet, Ya, clear lane. Di awal ya biasa. Mempercepat aja dan kelihatan dari gameplaynya Skylar. Mungkin bisa jadi dia join lagi turtle kedua. Bisa sih, karena sudah terbuka kan expanding rivernya ini. Dia arus sungai yang tidak hanya dari rivernya ya, tapi bahkan masuk ke area-area dari jungle-nya kita sekarang. ada barbel lagi Om ya. Barbel menuju arah atas. Penunjuk arah sebenarnya ya. Menuju ke arah kanan kiri kan. Kayak lampu hazard Om. Ini lebih ke ubur-ubur ini. Ubur-ubur ya. Itu dia. Tapi kayaknya sinyal joinnya terlambat dikit dari Skylar. Dia akan tetap join Om, tapi nggak akan secepat itu juga. Gak join sih dia. Enggak sih kayaknya. Lepas ya. Lepas 4 melawan 4 nantinya. Untuk total yang kedua. Oh ini cari level 8 dulu kayaknya. Ya, nah ini udah begitu level 8-nya. Dan bakal lebih unggul satu level banding Albert. Masuk untuk kontes, ada satu sosok Randy yang bakal coba untuk dimakan. Dengan ada 2 Sparrowway, Crimson Beacon juga diantarkan. Tapi yang besar one. Dan juga ada Final Flash yang membuat rekan-rekan dari Onyx lumayan ke pressure. Tapi ternyata Kairi bisa mendapatkan momentum turtle tersebut. Bahkan Randy termakan di arah terdepan. Pertama kali dari 3 game berturut-turut Onyx akhirnya mendapatkan turtle keduanya. Dan gak akan berhenti sampai di sana. Karena pressure-nya Onyx ketika mereka pegang satu momentum Om. Ya. Itu langsung terus. Ya bahkan mereka teruskan juga ya, karena mereka tidak ingin membiarkan lawannya juga ada kesempatan sekarang untuk bisa mengumpulkan itemnya. Dan tadi tim fight yang rapat, yang cukup rapat dan memang cukup menguntungkan untuk Hylos terutama. Revitalize dari Kiboy tadi sangat membantu untuk tim fight terkumpul seperti itu pun sama seperti untuk Evo sendiri. Tapi efek dari airborne yang diberikan dari Sans itu yang menjadi pembeda tadi. Untuk front to back ya memang kuat banget sih Om. Yap. Dia DPS juga, continuous damage pasti. Belum lagi untuk adu retribution tadi Albert dia dapetin sedikit gangguan ya. Dari stunnya Lutfi, stunnya Kiboy. Makanya tadi retributionnya juga nggak bisa berjalan dengan baik. Harapannya di Erlan. Mungkin satu-satunya Om mau punggung dari EVOS. Ya itu dia yang kita bilang. Kayak mereka harus sangat-sangat bergantung terhadap Erlan juga. Tapi sabar Oh, Randy. Final Slash menuju ke arah Kairi. Masih belum ada yang bisa untuk menumbangkan Kairi tadi. Perseta bahkan Blade Armor berarti. Langsung ya. Berarti glowing one-nya pasti diserahkan kepada Roundel juga. Sans dengan Tough Boots. Di bagian bawah belum ada pergerakan dari Erlan juga. Karena kita masih menantikan aksi dari Erlan sebenarnya. Oh, Doris by the way, fokus kepada Erlan ya. Bakal coba untuk dikejar begitu saja. Oke, itu dia. Masih belum bisa untuk mengejar dengan move speed yang dimiliki oleh Erlan. Tasya unggul sih. Lihat dari Kairi dia bisa pegang landing jauh. Sementara dari EVOS Albert nggak bisa. Dan mau makan Kiboy, pilih. Dengan ada Eruption, mereka juga diantarkan. Skylar bisa cari momentum tapi Kiboy tetap dimakan. Benar-benar all in kepada Kiboy. Tapi Erlan masih memiliki satu crossbow of tank yang bisa saja memakan siapapun di garis terdepan. Tapi Kairi join the fight. Lihat bagaimana Skylar mencari posisi yang lebih baik dari Final Slash dan juga Blessing Duet dari Skylar. Benar-benar berbahaya. Dan bahkan membuat dari Erlan terkadang Wipe out! menjadi korban kelima. Wipe out yang begitu cepat. All in terhadap Kiboy bukanlah menjadi satu solusi. Bahkan Onyx mereka membalikan semuanya Om. Iya, mereka ingin untuk mengurangi kuantitas dari Onyx ya dengan all in langsung. Agar mereka bisa aman seharusnya ketika mendapatkan turtle. Tidak, ternyata jawabannya karena dari Onyx juga mereka memaksimalkan arus sungai tadi. Join team 5-nya. Dan mereka menang dengan sebuah team fight yang sangat mulus. Dan lagi, turtle yang ketiga akan diambil Onyx. Bonuskah untuk purple buff ini? Perfect turtle. Ini berbeda dengan game sebelumnya, tempo dari Onyx yang naik.
Mereka tahu early game mereka tuh celah dari kekalahan 3 game mereka in total ya. Yap. Berarti dari leg pertama ini. Ya, Langsung diperbaiki saat itu juga. Tapi decision juga gak sih tadi all in ya? Iya. All in itu all innya ke highlights yang Romer yang kita tahu itu butuh waktu. Dan banyak skill yang memang sudah terbuang di sana. Habis tadi semua skillnya. Dan ada Purify juga loh di tangan Skylar tadi yang menyelamatkan dia untuk ngasih damage agresif ke depan Blazing Duet. Skypierce. Hyper. Nanti Quiras untuk Albert. Oke. Skylar juga udah mau jadi tadi Swift Trinity-nya. Tinggal kurang beberapa item lagi Koronya jadi. Dan ini akan temponya turun. Mungkin di next objektif ya, karena dari ini mereka nggak bisa landing jauh. Ya. Dari Fosnya mau nggak mau mereka mungkin bakal coba buat main front to back ya. Karena sasaran mereka adalah membuat agar Erlannya senyaman mungkin. Ini untuk bisa ngedeliver damage. Tapi dari goalnya tiba-tiba swingnya itu juga langsung jadi jauh. Karena satu decision di mana mereka harus menumbangkan si Keyboy dan pertukarannya tidak worth it sama sekali. Rata pertukaran ini. Dan bahkan langsung agresif nih dari Onyx. Nanti kan momen dari Kyrie, nanti kan momen dari Skylar, itu kan dari terdepannya. Mereka punya boy yang siap dengan fertilizer yang udah dipegang. Bahkan Orespon bakal diinisiasi. Gue rasa memang sekarang agak susah sih ngeliat dari Romer yang levelnya dia udah under kan. Dulu makan Romer itu cuma bisa modal levelnya unggul karena Romer levelnya lebih lama. Sekarang lihat levelnya dari Keyboy level 10, lihat levelnya Albert sama. Ya. Saya bilang kayak damage-nya mungkin masih belum cukup ya untuk instant burst ke Hero Romer ini. Kan menurut gue ini karena item Romernya nggak bisa dibeli sama yang gold paling bawah om. Memang itu. Jadi sharingnya nggak ada. Sharing nggak ada sama sekali. Harus ya cuma dari pasif gak sih nanti jatuhnya. Makanya. Ini tandanya memang sharing is not caring ya untuk Basing sekarang nggak bisa untuk bagi uang. Dan ya, dari Lord yang akan spawn juga. Ini pastinya akan terlebih dahulu di setup dengan Onyx. Ingat mereka unggul jumlah. Dari Glory sepatunya yang diambil dengan Roundel, tapi akankah efisien juga? Karena lebih dahulu dari Onyx-nya, mereka sadar mereka menang level. Gitu ya. Mereka bisa pancing untuk melakukan sebuah team fight. Wah ini sih Keyboy memang memancing sekali ya. Tolong burst aku yuk, burst aku. Dan dia udah revitalize. Sementara lihat Lord Dance. Ini akan dilakukan oleh Onyx dan juga dilakukan oleh Evos. Ternyata tarik ulur. Gak dilepas sama sekali mereka. Boy nyanyi, ayo belah. Nah itu dia. Hati-hati Stas. Ini dia nih pertarungan yang bakal coba untuk dimulai lagi dalam masalah yang cukup besar. Dengan ada final stage coba dihantar oleh Freddy, tapi EOG untuk mundur begitu saja. Bahkan Gareth Fairway boleh dibuka, tapi Blessing duet dari Skylar. Hampir bisa mendapatkan siapapun, tapi kali ini 4 player dari EVOS rata dengan anak-anak Onyx. Menyisahkan Erlan. Sinyal dari Lord yang akan dilepas. Free Lord untuk Onyx. Erlan ini akan di-pressure juga. Akan tahan di dalam. Inner turret di mid. Hancur. Nah, dan Masih bahkan menit 11 loh ini. Kyrie bahkan dibiarkan untuk bermain bersama dengan Lord sendirian. Iya. Kuat kah? Nah, itu cuma nge-trigger dulu ya. Nah, dia juga mancing dulu nih Holy Defense. Dan dia kuat jawabannya. Kyrie X ya. dapetin Lord secara sendiri. Oke. Ini dia Lord yang cukup berbahaya karena apa? Karena Holy Defense. Di mid lane-nya tadi udah ke-trigger om. Di-trigger tadi. Dan mereka akan mengawal Lord ini yang pastinya akan respon juga untuk di mid ya. Karena itu yang paling besar untuk damage-nya juga. Wait, GoPay bagi-bagi diamond nih. Wah, 110 diamond harganya Rp1 nih buat 100 orang tercepat. Boleh di-scan dulu dong. Scan, Sebelum scan. Lordnya muncul nih, boleh nih. Yoi. Scan dulu nih. 10.000 diamond loh bro. Gila sih. Totalnya ya. Totalnya, iya. Nah, tapi ya akhirnya kita ngeliat nih om, defensif dari EVOS. Ngomongin hero high ground, ini nggak ada juga sih. Iya, mau gak mau mereka harus main all in juga ya. Dengan menangkap satu. Atau defense pun bisa, tapi mereka harus siap nih kehilangan best turret mid karena udah gak punya holy defense di mid. 11.000 gold. Ini nggak main-main loh, baru di menit 12. Onyx ini ngamuk sih. Wah, one-sided gaming mau dibalas dengan one-sided gaming sepertinya. Dua Glorious Fairway saling keluar di area tengah. Kyrie mencoba untuk lagi di arah belakang dengan puncher dan juga taunt throws-nya. The best turret di area tengah gak terselamatkan, begitu juga di bagian top lane. Maka sekarang Albert yang bakal coba untuk dicicil oleh rekan-rekan dari Onyx. Dan sementara selesai untuk pertarungan sementara. Wow, 12.000 gold gak turun nih, bahkan mau naik ke 13.000. Randy tadi coba final slash om, tapi Ya. nggak bisa. Gak ada yang kena juga sih sebenarnya tadi. Dan Kyrie masuk lewat area samping ya. Dan kita melihat bagaimana konsistennya juga Onyx dari membangun serangan. Mereka belum ada yang kembali, belum ada yang pulang. Oh, Glorious Fairway agresif, final slash defensif dari Reni mencoba untuk mendapatkan siapapun, tapi Lantern Flare benar mengganggu menjadi big people, tapi EOG dari Ki tidak ada follow up dan Lutfi diarah oleh belakang Erlan.
Lucky tenggelam di luka dalam. 3 melawan 4, masih dicoba Onyx bermain di base. Lihat bagaimana Kairi mengejar ke arah Erlang. Itu dia Soros yang membantingkan tapi dibalaskan dengan final set ready. Masih ada sedikit harapan. Masih ada sedikit momentum. Tapi Onyx tidak membiarkan hal tersebut. Onyx bakal menjadi juara di